Baik, terima kasih mentor kelas B, Bapak Ibu, adik-adik semua, Bung Martin, Pak Pendeta Abialtar, Dr. Abialtar, Wakil Ketua 1. Kegiatan ini terselenggara sebagai bagian dari kelas pengantar teologi kontekstual. Jadi dalam pengantar teologi kontekstual itu kami tiba pada materi konteks berteologi di Indonesia. Ada 5 konteks yang kami pelajari, salah satunya adalah konteks kemiskinan. Dan konteks kemiskinan di dalam silabus kami ingin observasi dan juga mendengar konteks yang real dari lapangan. Dan karena itu malam hari ini kita sangat bersyukur Timur Tengah Selatan itu sebagai salah satu tempat yang banyak orang, tidak susah sih, cuma banyak orang yang tidak kebagian banyak hal di sana. Nah, kita kedatangan tamu spesial, Bung Martin. Baru selesai doktor beberapa hari lalu ini. Pak Martin, saya meminta beliau karena dia menulis disertasi tentang teologi kemiskinan di Timur Tengah Selatan. Saya sempat lihat-lihat saja perkembangan lewat media, dan saya berkesimpulan bahwa Bung Martin bisa menolong kita, menolong adik-adik mahasiswa kita untuk mendengarkan konteks kemiskinan dan faktor-faktor di dalamnya. Bung Martin, ini peserta kelas ini adalah semester 3, ada juga semester 5, ada juga yang diundang khusus untuk masuk untuk mendengarkan pemaparan dan deskripsi dari Bung Martin. Sebelum saya serahkan ke Bung Martin, di sini hadir bersama kita Pak Pendeta Dr. Abialtar Papalan MTH. Beliau adalah Wakil Ketua 1 yang membidangi akademik, yang menugaskan kami harus berkreatif untuk menghadirkan cara-cara seperti ini. Kita mendengarkan sedikit sapaan selamat datang buat Bung Martin dari Pak Pendeta Dr. Abialtar Papalan, Wakil Ketua 1. Kalau di universitas ini Wakil Rektor 1. Silahkan Pak Pendeta. Ya. Baik, Pak Pendeta Dr. Kandidat Henrikus Nayub, MMin MTH. Terima kasih atas kepercayaan undangan mengikuti kuliah yang bagi saya ini benar-benar menarik. Dan sebagai Wakil Ketua 1 bidang akademik, saya tentu sangat bersyukur dan apresiasi kepada Pak Pendeta Henrikus Nayub karena edaran akademik yang lalu berbicara tentang kuliah mandiri, ya, di dalamnya ada kemandirian untuk bisa mengkolaborasikan antara teori dan juga apa yang terjadi di lapangan. Ya, pertama-tama saya sampaikan selamat malam dan salam kepada Bapak Pendeta kuliah ini, Bapak Dr. Martin Tualaka, SH. Halo. Ya, luar biasa. Ya, terima kasih. Ya. Dan tentu saja saya sangat sekali lagi apresiasi, ya, karena ini Pak Pendeta Henrikus Nayub selain sebagai pengampu mata kuliah pengantar teologi kontekstual, beliau juga adalah kepala P3GM, kepala pengabdian penelitian dan pengabdian kepada gereja dan masyarakat STT Inti Makassar, dan sudah banyak gebrakan-gebrakan yang dilakukan oleh Pak Henrikus dalam rangka untuk menyokong Tridharma perguruan tinggi, khususnya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dan saya pikir kuliah pada malam hari ini itu bagian daripada inovasi, kreativitas dari beliau yang sangat kita apresiasi. Nah, tentu topik meneropong konteks kemiskinan di Timur Tengah Selatan sebagai topik seminar kelas pengantar teologi kontekstual ini pasti sangat menarik. Menurut saya
teologi yang kontekstual tentu tidak melupakan konsep atau teks yang baik berupa narasi firman Tuhan, tetapi teks itu juga adalah analisis-analisis strategis dari para pemimpin, termasuk wakil rakyat yang tentu sangat dekat dengan konteks itu sendiri. Dalam hal ini konteks kemiskinan di TTS. Yang berikut saya kira yang akan menarik juga di sini menurut saya adalah metode meneropong itu sendiri, yang tentu akan dikolaborasikan antara metode seorang wakil rakyat dan tentu metode dari seorang teolog ya seperti Pak Enrikus Nayo. Dan inilah yang akan membuat mahasiswa akan semakin tertarik untuk melihat bahwa sebetulnya dari tataran teori tanpa dikolaborasikan dengan konteks yang dalam hal ini adalah analisis-analisis dari Pak Martin Tualaka, maka itu sebetulnya kita tidak akan pernah mendarat dalam sebuah pengabdian kepada masyarakat. Nah, dan berikut saya kira dengan adanya kuliah malam hari ini, maka semakin membuktikan bahwa pendekatan interdisipliner dan multidisipliner dalam studi teologi adalah sebuah keniscayaan yang sangat perlu dikembangkan menurut saya, baik dalam kepentingan warna mata kuliah itu sendiri, tetapi juga dalam kepentingan memerdekakan teologi dari belenggu-belenggu yang tidak lagi relevan pada zaman sekarang ini. Nah, ketika Pak Enrikus ini mengambil sekarang kuliah doktoral di Universitas Hasanuddin, jurusan antropologi, kalau tidak salah ya Pak Enrikus ya, ini semakin akan membuat studi teologi kita ini semakin merdeka. Dan kehadiran Pak Martin Tualaka sangat diapresiasi karena ini juga akan memerdekakan teologi, studi teologi dari segala macam asumsi-asumsi yang tidak konstruktif untuk semakin mengarahkan tridharma perguruan tinggi yang juga harus dimulai sebenarnya dari proses perkuliahan di kelas. Nah, Pak Enrikus dan Pak Martin Tualaka dan anak-anak sekalian, saya kira saya tidak akan berpanjang lebar ya memberikan sambutan ini, tetapi saya mengatakan mungkin mewakili pribadi dan mewakili sekolah ya Pak Enrikus dan bidang akademik secara khusus sekali lagi mengucapkan sangat-sangat terima kasih dan apresiasi yang luar biasa terhadap adanya inovasi yang terjadi dalam mata kuliah pengantar teologi kontekstual ini dengan konteks kemiskinan. Tentu ini akan menjadi panutan dan menjadi motivator bagi dosen-dosen yang lain, termasuk saya juga untuk kemudian melaksanakan hal yang sama di kemudian hari. Sekira kepada semua mahasiswa di bawah ampuan Pak Pendeta Enrikus di mata kuliah ini, saya kira kalian beruntung sekali, dan jangan lupa untuk berdiskusi dan juga bertanya kepada narasumber, karena ini akan menjadi suatu hal yang berkesan, terutama di dalam proses perkuliahan selanjutnya. Saya minta maaf Pak Enrikus karena istri akan ada persiapan untuk kembali ke Jakarta. Jadi setelah ini saya akan ikut di mobil, tapi video tidak akan saya nyalakan karena menyetir, ada beberapa urusan yang harus diselesaikan malam ini. Demikian saya sampaikan Pak Enrikus dan Pak Martin. Tuhan menolong kita dalam mata kuliah ini dan shalom. Shalom, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pendeta Dr. Abialtar yang sudah memberikan beberapa catatan awal bagi kita atas nama bagian akademik yang membidangi akademik di kampus kita. Terima kasih sudah memberikan beberapa catatan yang menarik. Pak Bung Martin, selanjutnya nanti Bung Martin yang jadi menghandle kita semua. Nanti sebentar selesai baru kita diskusi, saya akan kembali menghandle, tapi saya sudah
co-hostkan Pak Martin, kalau mungkin ada materi yang mau di-share atau mau apa, terserah Bung Martin. Kita diskusi dengan adik-adik kita di ini untuk mengenal lebih dekat tentang konteks berteologi di Indonesia, dan salah satu konteks itu adalah konteks kemiskinan. Silahkan Bung Martin, waktu kita kalau jam kuliah itu 1 jam 40 menit, tapi kita boleh seperti itu dan boleh lebih sedikit juga tidak apa-apa. Atau sebelum itu juga boleh, kita sesuaikan saja. Kepada adik-adik mohon yang kameranya bisa dibuka saja. Jangan sampai kita bicara dengan foto-foto, waduh kurang sedap itu. Oke, silahkan Pak Martin. Ya, baik, terima kasih Bapak Pendeta Dr. Kandidat Hendrik Sayuf yang kami hormati, Bapak Pendeta Dr. Albiatar Papalan selaku Wakil Ketua Bidang Akademik yang kami hormati, juga para mahasiswa yang saya banggakan. Salam. Salam. Salam sejahtera untuk Bapak. Ya, salam semua. Baik, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya merasa sangat terhormat dan bangga sekali karena kami diberi kepercayaan untuk berbagi ilmu, juga berbagi pengalaman bagi kita semua sehubungan dengan pengalaman kami di Lembaga DPRD Kabupaten Timur Tengah Selatan. Kurang lebih 3 periode saya menjadi anggota DPR sejak tahun 2009 hingga saat ini, dan sedikit memperkenalkan diri bahwa saya tamat SD, SMP di kampung halaman saya yang kebetulan sama-sama dengan Bapak Pendeta Dr. Kandidat Bapak Hendrik Sayuf. Kami satu kecamatan Amanatun Utara. Saya SD di desa di Toya Anas, SMP juga di sana di Sambet, dan SMA, S1, S2, S3 di Kupang, ibu kota provinsi. Dan seperti yang disampaikan bahwa saya mengambil studi doktoral tahun 2016 dan kemudian baru selesai kemarin kami wisuda, dan kebetulan studi konsentrasi saya tentang kemiskinan dan juga berkaitan dengan disertasi saya berkaitan dengan kemiskinan dan kebijakan pemerintah daerah. Dan karena itu, karena kami ambil studi di Institut Agama Kristen Negeri Kupang, maka walaupun kajian kami adalah kajian studi antropologi pembangunan, tapi di dalamnya masih kaitan dengan refleksi teologis tentang kemiskinan dan pembangunan itu sendiri. Sehingga saya melihat materi yang disampaikan kepada kami, khususnya dengan teologi kontekstual yang diasuh oleh Bapak Pendeta Kandidat Dr. Hendrik Sayuf, ini juga masih punya korelasi berkaitan dengan teologi kontekstual, sehingga adalah penting untuk kita saling berbagi. Itu sekedar perkenalan. Saya di DPRD juga sejak tahun 2009, saya pindah-pindah komisi, dan kebetulan karena pindah-pindah komisi itulah, maka semua persoalan di daerah saya mengetahuinya secara baik. Apalagi selama dalam menjabat sebagai anggota komisi dan juga sebagai pimpinan komisi, baik ketua, sekretaris, atau wakil ketua di komisi, saya mengikuti dinamika pembahasan secara baik, sehingga masalah-masalah di masing-masing organisasi perangkat daerah atau masing-masing dinas yang merupakan jabaran dari visi misi kepala daerah, kami sangat mengetahuinya, dan terutama berkaitan upaya-upaya penurunan kemiskinan di Kabupaten Timur Tengah Selatan, kami benar-benar
mencermatinya dengan baik, sehingga kemudian ketika kami melakukan penelitian khusus tentang kemiskinan dan kebijakan pemerintah daerah, saya tidak kesulitan berkaitan dengan data-data teraktual, dan baik dari sisi dokumen dan dari sisi wawancara, karena kami cukup memiliki data secara pribadi. Itu sekedar informasi untuk kita semua, dan izinkan saya untuk masuk dalam materi sesuai dengan yang disampaikan kepada kami tentang meneropong konteks kemiskinan di Kabupaten Timur Tengah Selatan, dan sedikit perkenalan bahwa saya sebagai Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Timur Tengah Selatan saat ini. Barangkali saya mohon konfirmasi dulu, apakah saya perlu share materi ini melalui layar atau bagaimana, Bapak Bapak Pendeta? Boleh, kalau boleh Bung share saja, atau kalau memang tidak ini nanti dikirim saja, nanti baru saya teruskan ke mahasiswa. Jadi Bung Martin sampaikan saja, tapi kalau memungkinkan untuk di-share, boleh di-share saja. Oh ya, tapi saya kayaknya agak kesulitan untuk saya share. Saya coba, semoga bisa saya dapat share. Oh ya, jadi. Bisa ya? Bisa Bung Martin. Oh ya. Ya, jadi. Oke. Kalau iya, ya, sudah. Ya, ini sekedar kemiskinan. Saya ingin menghintarkan arti dari kemiskinan itu, bahwa penduduk miskin merupakan penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan yang telah ditentukan. Ini secara internasional sesuai data PBB, kemudian sesuai data secara nasional dan data standar yang digunakan oleh BPS. Menurut BPS, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Ini menurut ahli Setiawan pada tahun 2017. Kemudian garis kemiskinan secara umum itu didefinisikan sebagai suatu kondisi kehidupan terdapat sejumlah penduduk tidak mampu mendapatkan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok, basic needs minimum, dan mereka hidup di bawah tingkat kebutuhan minimum tersebut. Ini sesuai dengan Todaro dan Smith tahun 2007. Dan menurut BPS, dalam minggu kemiskinan juga berdasarkan kebutuhan dasar, basic needs approach, dan nilai kebutuhan dasar minimum digambarkan dengan garis kemiskinan, yaitu batas minimum pengeluaran per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan, kebutuhan minuman, makanan, dan non-makanan yang memisahkan seseorang tergolong miskin atau tidak. Ini data yang digunakan, dan kemudian garis kemiskinan makanan atau biasa istilahnya GKM merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kalori per kapita per hari. Dan garis kemiskinan non makanan adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Mungkin sebelum saya lanjutkan, saya mohon informasi dari Pak Pendeta. Waktu yang dialokasikan kepada kami untuk menyajikan materi ini kira-kira berapa, kemudian baru kita masuk pada diskusi atau dialog, supaya biar kami bisa mengatur waktu dengan baik. 10 sampai 15 menit, Bung. Oh ya, baik, terima kasih. Kalau dengan demikian, nanti saya secara garis besar saja
walaupun materi yang kami sampaikan cukup detail, nanti kami sampaikan saja secara garis besar, dan seterusnya materi nanti saya sampaikan kepada Pak Pendeta untuk kemudian baru bisa disampaikan kepada mahasiswa. Ya, garis kemiskinan tadi secara umum kemiskinan definisikan sebagai suatu kondisi dan itu tadi kami sudah sampaikan. Tapi ingin kami mau menginformasikan dan juga menyampaikan kepada kita bahwa fenomena kemiskinan secara global menurut laporan Poverty and Shared Prosperity dalam hal ini Bank Dunia tahun 2017 itu mengatakan bahwa secara global data mencatat bahwa ada 10,7 dari penduduk dunia, kemudian dari 10,7% dari penduduk dunia itu 11 orang dari 100 orang di dunia berada dalam jurang kemiskinan. Kemudian 767 juta orang hidup di bawah garis kemiskinan internasional. Pengeluarannya pengeluaran 1,90 US dollar atau Rp25.000 setiap hari. Dan untuk wilayah sub-Sahara Afrika itu menempati peringkat pertama mencapai 388,7 juta orang. Kemudian diikuti dengan Asia bagian selatan itu peringkat kedua sebanyak 256,2 juta orang. Dan Asia bagian timur dan Pasifik peringkat ketiga sebanyak 71 juta orang. Dan Amerika Latin dan Karibia itu peringkat keempat sebanyak 33,6 juta orang. Bagian Eropa dan Asia Tengah peringkat terendah jumlah sebanyak 10,8 juta orang. Ini data menurut Bank Dunia. Lalu kemudian persentase kemiskinan terbanyak ada pada 44% anak-anak berusia 14 tahun ke bawah. Kemudian 80% tinggal di daerah kumuh dan 39% tidak mendapatkan pendidikan formal. Menurut laporan yang dikeluarkan oleh 5 badan PBB, yaitu Organisasi Pangan dan Pertanian, Dana Internasional dan Pembangunan Pertanian, Dana Anak-anak UNICEF, Program Pangan Dunia, dan Organisasi Kesehatan Dunia WHO, bahwa jumlah yang menderita kelaparan di seluruh dunia pada tahun 2016, ini data yang kebetulan saya cari yang saya dapat ini, sebanyak 815 juta orang dan dalam satu dekade jumlahnya meningkat 38 juta orang di bawah dibanding pada tahun 2015. Dan kemudian menurut 5 badan PBB tadi, jumlah tersebut sama dengan 11% populasi di dunia. Dalam 10 tahun terakhir, konflik telah naik drastis secara angka dan makin kompleks. Ini menurut laporan Bank Dunia. Kemudian, ya ini ada sekedar saya lewat saja. Kemudian, saya ingin masuk kepada Indonesia. Bahwa di Indonesia itu data kita secara nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur berada pada urutan ketiga kemiskinan di Indonesia. Ini secara nasional. Kemudian ya pertama itu Papua, kedua Papua Barat, ketiga Nusa Tenggara Timur. Dengan memiliki persentase penduduk miskin itu 22,1%. Sementara data secara nasional Indonesia itu 10,7%. Artinya bahwa hampir 100% lebih itu kita penduduk miskin berada pada peningkatan hampir 100% lebih. Kemudian data yang ada sesuai dengan pusat statistik di NTT, memang kontribusi kemiskinan penduduk miskin itu berada pada penduduk yang bermata pencarian pertanian. Ini juga sama halnya dengan Kabupaten Timur Tengah Selatan, dan ini
angka-angka kita bisa lihat persandingannya per sektor demikian. Tetapi yang menonjol di sini bahwa sektor pertanian mencapai 35,8% lebih. Dan sampai saat ini juga masih sektor itu menjadi dominan dalam urusan-urusan berbagai mata pencarian. Kemudian untuk di Kabupaten Timur Tengah Selatan, untuk di Nusa Tenggara Timur, jumlah penduduk miskin TTS menempati posisi peringkat pertama. Jadi kalau kita lihat data secara nasional, NTT menempati urutan ketiga. Kemudian di NTT sendiri, Kabupaten Timur Tengah Selatan menempati urutan pertama dengan jumlah penduduk miskin itu 130.310 jiwa. Ini data BPS terkini tahun 2019 yang terbaru. Ya, minta maaf ini ada sedikit. Ya, kemudian dari data ini saya akan lanjutkan slide berikut, tetapi saya ingin mau menyampaikan kepada kita bahwa sampai data di TTS, saya ingin memberikan kita dari aspek ya teologis bahwa kalau kita melihat data tadi secara nasional, itu Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur Kristen. Kemudian data di Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Timur Tengah Selatan itu merupakan basisnya Sinode Gemit. Dari 50-an, 52 klasis, hari ini di Kabupaten Timur Tengah Selatan sudah sekitar 18 klasis dari 50-an klasis itu. Artinya bahwa kalau kita urut secara nasional, kemudian data sampai di NTT dan Kabupaten Timur Tengah Selatan, pertanyaan besar yang mendasari kita adalah kenapa justru daerah-daerah kantong Kristen yang kemudian menjadi kantong kemiskinan di situ. Apakah doa-doa kita selama ini belum sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan, ataukah doa kita belum tepat seperti yang dikehendaki, doa kita salah misalnya. Sementara di Kabupaten Timur Tengah Selatan hari ini, mau diakui, mau sadar atau tidak, yang pasti bahwa data yang kami ambil, data terkini itu dari dari hampir 500 jumlah jiwa, itu hampir 90% mayoritas Kristen. Sisanya terbagi pada yang lain. Kemudian juga terdapat banyak persekutuan doa. Dan kita punya kegiatan rutin setiap tahun dan kemarin baru selesai dilaksanakan, yaitu Gerakan Kebangunan Rohani setiap bulan September mulai dari tanggal 22 sampai 26. Itu dilakukan kegiatan rutin, ada kegiatan kebangunan rohani. Dan sejarah mencatat bahwa tahun 65 itu kegiatan serupa, kegiatan kebangunan rohani di gereja Maranatha, itu kemudian dalam perjamuan itu kekurangan anggur dan dalam pergumulan mereka kemudian bisa air berubah menjadi anggur setelah peristiwa di Kana. Artinya bahwa secara kasat mata rohani dan secara dunia, sebenarnya kalau air berubah menjadi anggur di Kana, tapi di TTS juga itu peristiwa yang kedua. Dan hari ini menjadi sejarah hidup yang mereka sebagai pelaku waktu itu masih hidup dan memberikan saksi secara langsung kepada kita kalau ingin untuk berbagai informasi masih ada. Dan karena itu ini materinya cukup saya siapkan cukup banyak, tetapi saya mau sampaikan bahwa
dari data ini kemudian mengingatkan kepada kita berkaitan dengan bagaimana posisi seorang pemimpin yang kemudian bukan saja tampil sebagai seorang pemimpin untuk kemudian mengambil langkah-langkah strategis untuk kebijakan pembangunan mensejahterakan masyarakat, tetapi bagaimana seorang pemimpin tampil juga sebagai seorang hamba Tuhan yang kemudian mengimplementasikan program dan kegiatan itu juga seperti yang dilakukan oleh apa yang dikehendaki. Saya dalam disertasi kemarin, dalam penelitian ini saya lebih suka mengangkat tokoh Yusuf. Yusuf ketika berada dalam kondisi yang cukup menantang ya, karena dia dijual oleh saudara-saudaranya, dibuang dalam sumur, kemudian dijual oleh saudara-saudaranya, dan sampai akhirnya dia harus dihantar ke istana Firaun. Itu sesuatu yang memberikan pengalaman iman yang luar biasa. Karena itu saya izinkan saya untuk menyampaikan ini, kemudian nanti baru kita diskusi secara garis besar bahwa di Kabupaten Timur Tengah Selatan seperti yang kami gambarkan bahwa sejak tahun 58 pasca ditetapkan menjadi salah satu kabupaten bersama-sama dengan Kabupaten Kupang dan seterusnya, dan dari sisi provinsi bersama-sama dengan Bali dan Nusa Tenggara, itu TTS sudah ada tahun 1958. Sampai hari ini perkembangannya ya seperti yang kita tahu bersama, biasa-biasa saja, tidak ada hal yang luar biasa. Padahal APBD kita dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Sampai yang terakhir 2020, 2019 itu 1,6 triliun. Kemarin COVID agak menurun sedikit, tapi dia masih pada 1,5, 1,6 masih bertahan. Kalau kemarin tidak COVID itu sudah masuk pada hampir 2 triliun. Dana cukup besar, tapi angka kemiskinan tidak berkurang, malah bertambah. Nah, saya suka karakter Yusuf di sini. Saya ingin membagi ilmu menyangkut gaya kepemimpinan Yusuf, bahwa Yusuf memiliki kemampuan dalam menangani krisis pangan waktu itu selama 14 tahun, di mana 7 tahun masa berkelimpahan dan 7 tahun masa kelaparan atau kekeringan. Kemudian kalau kita lihat di Kejadian pasal 37 sampai 50, karakter Yusuf anak Yakub dalam Alkitab sangatlah baik, dan karakter-karakternya perlu diteladani dan dimiliki oleh setiap orang Kristen. Karakter Yusuf yang dapat saya coba saya lihat di sini, yaitu pertama, takut akan Tuhan. Salah satu karakter Yusuf adalah takut akan Tuhan. Hal ini sebagaimana terdapat dalam Kejadian 39, bahwa di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripada ku. Ini dalam konteks bahwa ketika ia tidak digoda oleh istri Potifar, dan kemudian dia bertahan pada iman percayanya kepada Tuhan, bahwa sekalipun dia ada kesempatan untuk melakukan hal tertentu yang tidak berkehendak dengan sesuai dengan kehendak Tuhan, tetapi dia tetap bertahan. Bukan saja dia takut kepada Potifar, tetapi juga dia takut kepada Tuhan, sehingga kemudian dia tetap menjaga kesucian dirinya. Ya, sehingga dia katakan bahwa di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkaulah istrinya. Ini istri Potifar. Sehingga kemudian dia tetap bertahan, menjaga kesucian diri. Yang kedua, karakter Yusuf adalah penuh kasih dan pengampunan. Kita telah mengerti betapa kejinya yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf
mereka tidak lagi mencari tahu kabar tentang Yusuf, bahkan melupakan Yusuf, melupakannya. Dengan posisinya sebagai orang kedua di Mesir, tentu Yusuf memiliki kesempatan yang besar untuk memberikan hukuman kepada saudara-saudaranya. Ia juga memiliki kuasa untuk melakukan balas dendam. Ia memilih untuk mengampuni, bahkan ia memilih untuk mengampuni saudara-saudaranya dibandingkan membalas dendam sesuai dengan yang tertulis pada ayat Alkitab tentang hal pengampunan. Kemudian yang ketiga, Yusuf memiliki karakter bertanggung jawab. Berawal dari hanya sebagai seorang budak di rumah Potifar, Yusuf kemudian menjadi kepala rumah tangga. Dari hanya seorang tahanan, Yusuf kemudian menjadi kepala penjara. Bahkan lebih lanjut lagi, ia menjadi orang kedua di Mesir. Alkitab menjelaskan bahwa Tuhan terus menyertai Yusuf dan membuat segala pekerjaannya berhasil. Namun satu hal yang perlu kita ketahui bahwa itu tidak mungkin terjadi jika Yusuf tidak bekerja dengan baik. Tentu penyertaan Tuhan selalu hadir beriringan dengan usaha Yusuf untuk memberikan yang terbaik dalam pekerjaannya. Ini menunjukkan bahwa karakter Yusuf yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Kemudian karakter yang berikut adalah memiliki kerendahan hati. Kerendahan hati merupakan karakter yang dimiliki oleh Yusuf, walaupun dalam keadaan ia semakin berprestasi dalam melaksanakan segala tugas dan tanggung jawabnya, bahkan juga disanjung oleh Raja Potifar sebagai ayat 16, Yusuf bukan Allah juga yang akan diberikan kesejahteraan, lalu dianggap baik, ia dipercayakan akan segala sesuatu, bahkan untuk menafsirkan mimpi-mimpi Firaun. Namun ini semua tidak membuat Yusuf menjadi sombong dan berpikir bahwa ia dapat melakukannya karena kekuatannya sendiri. Ia terus mengingat bahwa Allah yang memampukannya. Penyertaan Allah selalu ada sehingga segala pujian bukan ia yang layak mendapatkannya, tetapi Allah yang layak. Pernyataan Yusuf kepada Firaun dalam sebagaimana kita bisa lihat dalam Kejadian 41 ayat 16 menunjukkan betapa rendah hatinya seorang Yusuf. Kemudian karakter Yusuf dalam Alkitab juga merupakan buah Roh Kudus yang dikaruniakan oleh Roh Kudus. Jika kita ingin memiliki karakter seperti Yusuf, kita harus meminta pertolongan Roh Kudus. Lebih lagi kita harus semakin mendekat kepada Allah. Inilah yang dilakukan Yusuf pada saat dia mau menghadap perubahan iklim yang menyebabkan kekeringan yang luar biasa dan melanda seluruh tanah Mesir karena sekitar Kanaan dan sekitarnya. Kemampuannya membaca peluang membuat dirinya bisa melewati krisis pangan selama 7 tahun di Mesir. Kemudian saya masuk pada beberapa hal penting yang dilakukan Yusuf dalam menangani krisis pangan. Yaitu Yusuf itu memiliki pengetahuan, dan karena itu pengetahuan sangat penting untuk merupakan kunci untuk mengatasi segala masalah. Pengetahuan verbal berupa wahyu Tuhan yang diberikan kepada Yusuf tentu menjadikan informasi akurat yang sangat bisa dipercaya. Kemudian bagaimana pada zaman sekarang ini di mana wahyu sudah tidak diturunkan lagi, maka pendekatan sains dan teknologi yang akan bekerja sesuai dengan perkembangan zaman. Ya, yang kedua ada upaya pembenahan dari Yusuf menyangkut aspek perbenihan, mulai dari perakitan varietas yang toleran cekaman abiotik, tahan rendaman maupun toleran terhadap kekeringan. Maksudnya di sini bahwa ketika Yusuf menghadapi strategi Yusuf untuk menghadapi masa kekeringan ini, ada beberapa hal yang dilakukan oleh Yusuf. Tentu yang pertama berkaitan dengan manajemen waktu, yang kedua manajemen sumber daya. Orang-orang yang dipilih betul-betul harus memiliki kemampuan dan dipercaya untuk kemudian mendistribusikan semua bantuan atau semua
bahan pangan harus terdistribusi benar sampai pada titik tujuh. Dalam hal ini kepada sejumlah kota yang membutuhkan pangan, sehingga kemudian jangan sampai setelah masalah kekeringan selesai, jangan sampai ada yang berhadapan dengan masalah hukum atau penjara karena distribusi bantuan yang tidak tepat sasaran. Dan karena itu ini sangat kita butuhkan karakter seperti Yusuf dalam manajemen pemerintahan. Saya bandingkan antara Kabupaten Timur Tengah Selatan dengan karakter Yusuf, sebenarnya itu mesti harus dilakukan. Sebab bagi kami tidak mungkin berketuhan tercurah atas satu kota atau satu daerah atau bahkan dalam setiap rumah tangga, jika kemudian dalam rumah tangga itu masih ada percecokan, kemudian ada balas dendam, dan karena itu berkat Tuhan sudah tentu tidak akan dianugerahkan Tuhan kepada kita. Sehingga terhadap masalah ini, refleksi yang kita bisa petik dari karakter Yusuf ini adalah pemerintah daerah sebagai top leader, sebagai orang yang paling bertanggung jawab dalam mengelola pembangunan untuk mengentaskan kemiskinan, mesti sudah saatnya berpedoman pada karakter Yusuf sebagaimana yang disampaikan tadi. Barangkali ini secara garis besar yang dapat saya sampaikan, Bapak Pendeta, dan kiranya ini bisa menjadi memacu kita untuk kita berdiskusi lebih dalam. Saya sengaja membuatnya sedikit ringkas ini supaya memantik kita untuk kita diskusi supaya lebih komunikatif. Barangkali demikian Bapak Pendeta. Baik, terima kasih Bung Martin Tualaka yang saya pikir sangat informatoris dan deskriptif bagi kita ya, mendeskripsikan realitas kemiskinan di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Boleh Bung Martin keluarkan dulu share screen-nya, di stop dulu. Iya. Oke. Oke. Baik, terima kasih Bung Martin sudah memberikan kita banyak sekali informasi terkait dengan realitas kemiskinan di Timur Tengah Selatan, dengan beberapa catatan terkait dengan kenyataan bahwa di TTS itu sebenarnya jantungnya Gemit ya. Timur Tengah Selatan itu ada orang yang biasa berkelakar kalau mau jadi ketua Sinode Gemit, kuasai TTS pasti tembus itu. Tapi justru realitas hari ini adalah untuk angka kemiskinan di Nusa Tenggara Timur, justru daerah basis Gemit itu sangat miskin, yaitu di Timur Tengah Selatan. Dan terima kasih sekali lagi Pak Martin, adik-adik semua, Bapak Ibu yang berkenan hadir. Pak Martin, sekedar informasi bahwa yang hadir dari teman-teman dosen, Bapak Ibu dosen, ada Dr. John Simon, tadi sempat hadir, semoga masih ada. Beliau ada sangkut pautnya dengan Niki-Niki, jadi dia sedikit sangat bersyukur dapat informasi itu. Luar biasa, iya. Mamanya itu Kaismetan Kusi, dan kemudian mamanya Hala dari Kusi, kemudian dari Sono, masih ada dekat-dekat kita di situ. Salah satu dokter muda yang sangat inspiratif di STT Intim. Ya, luar biasa. Beliau juga mengajarkan banyak hal tentang teologi kontekstual, dan ada juga pendeta Dr. Jerda yang dari Halmahera keluar masuk, kesian karena di Halmahera lagi hujan lebat, dan ada juga beberapa yang berusaha masuk tapi terpental terus. Ada juga Bung David
Ya. Ketua Pemuda Gemit periode lalu. Kita sangat senang ada banyak teman-teman yang hadir memperkaya adik-adik mahasiswa kita. Baik, terima kasih Bung Martin. Adik-adik mahasiswa dan teman-teman yang berkenan mengikuti presentasi dari Pak Martin. Saya pikir ini menarik karena seorang politisi, seorang kaum awam, seorang anggota jemaat merefleksikan peran Yusuf dengan sangat luar biasa, dan saya pikir ini sesekali memang harus mengisi kuliah umum secara global, tidak hanya di kelas ini tapi secara umum. Nanti kita berpikir untuk ke itu. Baik, ada yang mau bertanya silahkan. Saya lihat ada beberapa yang sudah chat di room chat ini. Ada yang mau raise hand silahkan. Boleh langsung sampaikan karena saya terbatas. Valdi, Rocky Juvaldi Misa satu. Nanti satu dari sini kemudian saya bacakan di room chat supaya langsung kita diskusinya enak. Silahkan Rocky Juvaldi Misa. Nah, ini anak dari Niki Bung Martin. Ya. Ya, terima kasih kesempatannya Bapak. Sebelumnya nama saya Rocky Juvaldi Misa, saya kebetulan TS Bapak dari Niki. Tadi saya sudah sempat chat tapi karena panjang jadi mungkin saya rasa lebih baik kalau saya sampaikan. Yang pertama Bapak, berdasarkan data-data yang Bapak sampaikan dan juga pengalaman Bapak selama berada dalam ranah pemerintahan, yang mau saya tanyakan sini, apa kemudian faktor yang paling substansial, yang paling mendasar sehingga sampai sekarang kemiskinannya. Dan yang kedua Pak, saya hidup di TTS dan ada kelakar-kelakar orang TTS bahwa pola hidup orang TTS ketika pergi ke kebun adalah jam 7 pagi pergi, sehingga makan sirip pinang, lalu sehingga kunjung keluarga, sehingga minum kopi, dan sampai di kebun jam 2, istirahat sedikit, kemudian hanya bekerja 2 jam dan pulang. Nah, saya coba sandingkan dengan buku indikator kemiskinan di Indonesia, dan itu masuk dalam kemiskinan kultural, kemiskinan yang terbangun dari budaya masyarakat. Nah, yang saya tanyakan apa pandangan Bapak terhadap hal tersebut? Terima kasih. Silahkan satu-satu saja supaya kita sesuaikan saja, satu dulu, baru saya baca lagi ada di room chat, baru kita lanjut lagi. Silahkan Kakak Martin. Baik, terima kasih Saudara Kiamis ya. Ini orang TTS asli. Terima kasih untuk pertanyaannya yang sangat bagus, dan ini pertanyaan yang sangat krusial berkaitan dengan upaya penanganan kemiskinan. Sebagaimana yang saya jelaskan tadi bahwa TTS ini berdiri sejak tahun 58, sampai sekarang kita masih tetap memegang posisi termiskin di NTT. Karena itu, kalau kita melihat kebijakan secara nasional, bahkan juga secara di tingkat provinsi, sebenarnya karena TTS merupakan kabupaten yang kontribusi kemiskinannya sangat tinggi, maka semua pembangunan harus diarahkan kepada Kabupaten Timur Tengah Selatan. Yang jadi soal di sini adalah kebijakan pembangunan yang dilakukan itu tepat sasaran untuk menurunkan angka kemiskinan atau tidak. Jangan sampai ibarat seorang pasien yang ke dokter untuk mendiagnosa penyakitnya, pasien sakit perut dikasih obat sakit kepala, tentu penyakit itu tidak akan sembuh. Sama halnya dengan kebijakan pemerintah daerah dalam menurunkan angka kemiskinan. Berkaitan dengan apa yang ditanyakan oleh Saudara Rocky, sebenarnya strategi untuk menurunkan angka kemiskinan ini bagi saya kemas dalam 2 hal. Yang pertama, itu kembali kepada pemimpinnya. Pemimpin, top leader, dalam hal ini kepala daerah, untuk melaksanakan, menyusun konsep visi misi dan kemudian diturunkan dalam bentuk program dan kegiatan. Apakah itu bersentuhan langsung dengan masyarakat yang mayoritas kemiskinan itu berada pada kelompok yang mana? Lalu di Kabupaten Timur Tengah Selatan, data menunjukkan bahwa ini sektor pertanian, karena hampir sekitar 80-90%
mayoritas masyarakat Timur Tengah Selatan itu adalah petani. Dan karena petani, maka kelompok itulah yang berkontribusi besar terhadap angka kemiskinan ini. Karena itu kebijakan pembangunan yang diambil harus diarahkan pada sektor pertanian. Nah, bicara tentang sektor pertanian ini banyak hal yang harus disiapkan, baik dari sisi lahannya, kemudian musimnya, ketersediaan air, kemudian bagaimana merencanakannya mulai dari pratanam, penyiapan lahan, pratanam sampai pada panen dan distribusi panennya kemana. Dan sampai pada saat musim panen, kita berkelimpahan dan kita bingung untuk kemudian hasilnya mau dibawa kemana. Tetapi kemudian pada saat musim kemarau, pada saat musim kekeringan, pada saat musim krisis pangan, kita benar-benar kita ketiadaan pangan. Ini berkaitan dengan manajemen, sehingga saya lebih suka seperti konsep Yusuf tadi. Dan dua hal yang tadi saya maksudkan itu adalah yang pertama, program upaya penurunan angka kemiskinan itu dalam bentuk anggaran yang bisa diintervensi dalam bentuk program dan kegiatan. Anggaran yang kemudian diturunkan dalam bentuk program dan kegiatan yang fokus betul-betul dalam upaya penurunan angka kemiskinan. Di Kabupaten Timur Tengah Selatan itu sektor yang paling menonjol adalah pertanian, peternakan, dan kelautan perikanan. Kenapa tiga sektor ini? Karena saya terlalu yakin bahwa kita orang TTS ini tentu berurusan dengan kebun. Mau pejabat pun pasti punya kebun untuk kemudian ya refreshing. Apalagi petani murni, tentu ketergantungan hidupnya sangat tinggi terhadap kebun atau bidang pertanian. Kemudian sektor peternakan. Saya pikir kita semua ini barangkali waktu kita sekolah juga, kita urusan-urusan pendidikan juga berkaitan dengan ternak, baik itu ternak besar maupun kecil. Kemudian urusan-urusan pesta pun, suka duka pun itu tentu harga diri kita diukur dengan ketika kita datang kita bawa apa. Ternaka atau dalam bentuk kita bawa uang 1-2 juta akan tidak kurang dihargai dibanding kita bawa sapi 1 ekor. Kalau bawa sapi 1 ekor dari jauh saja, kita disanjung untuk dipersilahkan dan silahkan duduk di tempat yang disiapkan secara terhormat. Tapi kalau kita bawa uang 2-3 juta dan itu di amplop, kita muncul orang bilang itu tidak bawa apa-apa. Ini kaitan dengan soal prestise kaitan dengan kepemilikan ternak. Dan karena itu sektor peternakan juga harus diintervensi. Jadi bukan saja masyarakat peternak secara alamiah kemudian pemerintah mengklaim bahwa itu bagian dari keberhasilan, tidak. Tetapi kita harus tahu berapa banyak anggaran yang dialokasikan untuk pengadaan ternak dan distribusikan kepada masyarakat petani peternak yang betul-betul membutuhkan itu. Yang berikut, sektor kelautan perikanan. Kurang lebih hampir 60% bagian selatan itu penduduk TTS itu ketergantungan hidupnya kepada laut. Nah, karena itu masyarakat di pesisir pantai juga karena ketergantungan hidup kepada lautnya sangat tinggi. Dan mereka itulah yang juga memberikan kontribusi dalam angka kemiskinan, sehingga kemudian itu harus diintervensi dengan peralatan tangkap yang bagus, diberikan pelatihan-pelatihan dari sisi peningkatan SDM, lalu kemudian difasilitasi ya misalnya kalau dapat ikan jumlah banyak pada musim tertentu, bagaimana ikan itu dipacking secara baik, ditampung dan kemudian bisa didistribusikan ke gunung-gunung atau ke daerah-daerah yang jauh dari laut. Kemudian pada saat panen tidak saja terjadi kelimpahan dan kemudian ikan rusak begitu saja, tetapi juga bisa disimpan dengan baik dan distribusikan kepada pelanggan atau kepada masyarakat yang membutuhkan. Ya, itu kelemahan 3 poin yang mesti harus dilihat untuk intervensi dari sisi program dan kegiatan diikuti dengan anggaran. Yang kedua, tadi saya bilang 2 hal. Yang kedua adalah seorang pemimpin
sadar atau tidak, kita di Timur Tengah Selatan ini rasa menghargai, menghormati, dan rasa panutan terhadap pemimpin itu sangat tinggi. Baik dari kata-katanya, bentuk nasihat, petuah, dan seterusnya, maupun dalam perbuatan yang dinampakkan setiap waktu. Itu akan mudah diikuti, dicontohi oleh masyarakat. Dan karena itu tampilnya seorang pemimpin itu harus benar-benar memberikan panutan yang baik. Saya beri contoh berkaitan dengan budaya. Budaya ini juga bisa dirubah. Dalam konteks bahwa misalnya tadi saudara Ruki sampaikan bahwa bagaimana dengan budaya kita, orang tua bangun mau ke kebun itu sekitar jam 10 baru ke kebun. Hari ini, mau akui atau tidak, hari ini pemerintah desa secara berjenjang sampai di tingkat bawah, dusun dan juga kepala seksi perangkat desa itu sudah digaji tiap bulan. Gajinya cukup fantastis, 2-3 juta ke atas per bulan. Nah, ini kan potensi yang kemudian bisa digunakan untuk menggerakkan sampai di tingkat bawah melalui pemimpin tadi, top leader. Bagaimana kepala desa dan perangkatnya tidak perlu hadir tiap hari di kantor desa misalnya untuk hanya mengamankan daftar hadir. Saya mau tanya, setiap hari berapa banyak tamu yang datang di kantor desa? Paling yang datang urusan lapor masalah dan seterusnya, atau undangan untuk acara-acara sosial kemasyarakatan. Tetapi bolehkah perangkat desa yang sudah dibiayai dari anggaran negara ini kemudian diwajibkan untuk jam 7 pagi misalnya jalan keluar, harus upaya paksa harus ada. Jadi bukan pembiaran terhadap masyarakat, harus dipaksa, harus dikontrol. Setiap rumah tangga, setiap kepala keluarga diwajibkan untuk memiliki minimal berapa luas lahan kebun yang harus disiapkan menghadapi musim tanam. Ketika kita melakukan analisa dengan jumlah jumlah anggota keluarga yang ada dalam KK itu bisa terjadi, sehingga kemudian strategi itu juga bisa menanggulangi kemiskinan. Tetapi kalau kita pembiaran saja dan kita hanya distribusi beras bantuan dan bantuan lain dalam bentuk PKH, bantuan DPNT, bantuan sosial lainnya, saya kebetulan di Komisi 4 yang bermitra dengan Dinas Sosial, bantuannya sangat banyak, hampir 12 jenis bantuan yang diberikan. Tetapi bantuan-bantuan ini tidak memberikan dampak yang luar biasa terhadap penurunan angka kemiskinan, bahkan angka kemiskinan bertahan bahkan meningkat seperti data yang tadi kami sajikan itu. Sehingga pertanyaan tadi itu memang sangat strategis sekali dalam rangka upaya penanganan kemiskinan. Lalu yang berikut, pengalaman saya di DPR ini anggaran kita 1,6 triliun ini tidak fokus dalam membangun untuk khususnya penurunan angka kemiskinan. Tapi justru anggaran yang besar ini terdistribusi tidak prioritas dan terdistribusi pada semua sektor yang kemudian pada akhirnya sulit terukur. Dan angka kemiskinan tetap bertahan dengan angka itu. Karena kita bicara tentang program prioritas dan program unggulan, itu tidak nampak di sana. Bahkan program unggulan, program prioritas hampir-hampir tidak ada. Kalau ada pun itu hanya di atas dokumen saja, dan ketika kita melihat prioritas yang diikuti dengan anggaran itu tidak konsisten. Akibatnya adalah masalah tidak terselesaikan. Barangkali itu dulu yang saya sampaikan. Mungkin ada yang perlu bisa didiskusikan, saya persilahkan. Oke, terima kasih Valdi. Saya pikir cukup ya dari penjelasan Bung Marten. Terima kasih Bung Marten. Ada beberapa catatan yang menarik yang nanti kita elaborasi lebih jauh di kelas kita ya, di kelas pengantar teologi, sehingga sumbangsih kelas ini untuk pengembangan kurikulum juga itu menjadi hal penting dengan melihat masukan yang luar biasa dari Bung Marten. Ini menjadi catatan menarik bahwa
berteologi kita di kelas mestinya sudah diarahkan untuk kemudian kembali seperti pendeta paling banyak di GEMIT itu kan dari SOE, tapi kemudian dari TTS. Kemudian tapi pertanyaannya kenapa miskin terus di sana? Sementara banyak pendeta yang mulai sejahtera, kampung miskin terus. Ini menarik. Tapi Bung Martin, ada pertanyaan dari Pak Pendeta Dr. John Simon. Ini ada beberapa pertanyaan juga dari mahasiswa, tapi ini kebetulan saya pas buka, saya lihat ini. Pak Pendeta John Simon bertanya, Bapak terima kasih atas materi hari ini, luar biasa. Sedikit pertanyaan, bagaimana isu kemiskinan yang dikaitkan dengan gerakan Islamisasi di NTT yang sempat viral beberapa waktu lalu? Bagaimana Pemda menyikapi ini? Bagaimana gereja-gereja juga tanggap akan hal ini? Terima kasih. Silahkan Bung Martin. Waktu kita nanti sampai 8:30 malam ya. Ini sudah 20:14. Beberapa saat lagi ke depan kita akan ini. Ya. Baik, terima kasih Bapak Pendeta Nayuf dan juga salam sejahtera untuk kita Bapak Pendeta Dr. John Simon. Pertanyaannya sangat menarik dan ini menjadi pergumulan kita. Bukan saja pergumulan pemerintah tetapi juga bagian dari pergumulan GEMIT di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Hari ini mau akui atau tidak, masalah kemiskinan itu menjadi isu yang sangat empuk yang digunakan oleh pihak tertentu, dalam hal ini agama tertentu, untuk kemudian menarik orang-orang Kristen untuk bergabung ke SAN dan dengan berbagai iming-iming. Sehingga kemudian seperti yang kami sampaikan bahwa pemerintah daerah sampai hari ini, saya juga bagian dari pemerintahan ya, pemerintah daerah, tetapi kita pemerintah daerah juga belum fokus untuk penanganan seperti yang disampaikan oleh Dr. Simon tadi, Pendeta. Karena itu, saya justru berkeinginan untuk kemudian pemerintah dan gereja ini sudah saatnya tidak boleh jalan sendiri-sendiri. Saya punya alasan bahwa dalam keadaan tertentu, ini sadar atau tidak, semua ini desain politik. Sehingga gereja dan pemerintah itu sudah saatnya harus berkolaborasi, sudah saatnya harus bersatu untuk mewujudkan misi kesejahteraan bagi masyarakat dan bagi jemaat. Saya biasa membawa sambutan di gereja, misalnya saya biasa bilang, bolehkah kita bedakan antara masyarakat dan jemaat? Sama halnya dengan sisi mata uang. Yang sebelahnya jemaat, sebelahnya rakyat. Lalu kemudian ketika kita bicara jemaat, kita alergi. Pemerintah alergi dengan jemaat, atau jemaat alergi dengan rakyat. Saya pikir ini satu sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Karena itu sudah saatnya dan sepatutnya pemerintah dan gereja harus bersinergi. Program-program yang sedang digumuli oleh gereja itu harus diwujud nyatakan, diimplementasikan dalam bentuk anggaran di pemerintah daerah. Karena pemerintah daerah juga pemerintah daerah yang memungut pajak dari masyarakat dan yang punya kewenangan untuk mengelola APBD. Sehingga pergumulan dari gereja itu juga menjadi program prioritas dari pemerintah daerah, dan juga sebaliknya. Program pemerintah daerah juga itu menjadi pergumulan dari gereja. Sehingga harus bersinergi. Tidak bisa kita jalan sendiri-sendiri. Kalau di daerah lain, misalnya di Bali, itu benar-benar antara kultur budaya, agama dengan pemerintah itu bersinergi betul dan kemudian berkembang baik. Saya rasa di TTS juga sudah saatnya begitu. Karena kita memang benar-benar mayoritas. Dan tidak salah juga kalau kita buatnya jadi ikon di NTT. Kalau setiap orang yang datang ke sini, kita sudah harus memiliki satu model ikon yang kemudian menonjol sekali, sehingga siapapun yang datang di TTS identik dengan
ikon itu, sehingga kemudian pulang menjadi cerita tersendiri. Dan karena itu terhadap ikon yang sifatnya religius, ini mesti harus ada kerjasama antara pemerintah dan gereja. Dan karena itu gereja juga sudah harus saatnya membuka diri terhadap pemerintah, dan pemerintah juga harus membuka diri untuk mengakomodir gereja, memberikan ruang. Bahkan kalau konsep saya adalah kita memberikan ruang secara regulatif bagi gereja supaya gereja juga bisa berekspresi di pemerintah daerah melalui usulan-usulan program dan kegiatan yang nyata di program kegiatan pemerintah daerah. Itu konsep dari kami, sehingga kemudian apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. John Simon ini bisa menjawab harapan kita bahwa persoalan yang sedang terjadi saat ini di beberapa kabupaten beberapa kecamatan di TTS yang banyak orang-orang Kristen yang menyeberang ke sebelah, itu akibat dari kita masih jalan sendiri-sendiri antara gereja dan pemerintah daerah. Sehingga mesti kita harus bersatu, sehingga pemerintah punya intelijen di Kesempol misalnya, bisa memantau setiap pergerakan. Kemudian karena gereja juga berada di dalam, juga menjadi sumber informasi buat pemerintah juga, sehingga langkah-langkah apa yang harus diambil secara dari sisi kewenangan, secara kuasa, itu bisa dapat dilakukan. Barangkali untuk sementara itu yang dapat saya sampaikan dulu. Barangkali ada pertanyaan lain bisa kita diskusikan. Baik, terima kasih Bung Martin, Bapak Ibu, adik-adik semua, Pak adik-adik mahasiswa dan Bapak Ibu dosen. Masih bisa satu pertanyaan dari satu orang. Tersisa 5-10 menit lah untuk kita berakhir di sini. Silahkan yang meraise hand. Tadi saya sudah 2 kali baca di chat. Yang mau bicara langsung silahkan. Adik-adik dari TTS, informasi saja Pak Bung Martin, Ketua Komisi 4 yang membidangi bantuan, banyak bantuan itu. Siapa tahu ada yang mau curhat kayak mau apa. Yeah. Silahkan. Yeah. Ya. Yoel pertama La Rosa mau bertanya, silahkan. Boleh Bapak, baik Bapak. Terima Silakan, kasih. Iya Bapak, terima kasih banyak Bapak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat malam Pak Martin. Baik, pertanyaan saya mungkin pertanyaan pertama tadi sudah sempat terjawab dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Nah, pertanyaan yang berikutnya yaitu dari daftar kemiskinan di Indonesia, seperti dijelaskan bahwa 3 teratas itu adalah daerah-daerah yang mayoritas memeluk agama Kristen. Nah, apakah salah satu faktor kemiskinan di daerah-daerah Kristen di Indonesia, seperti di NTT dan Papua itu, disebabkan karena Kristen merupakan minoritas secara keseluruhan atau secara nasional di Indonesia? Terima kasih, Bapak. Silahkan, Bung. Ya, baik. Terima kasih, Saudara Yoel, untuk pertanyaannya yang luar biasa. Berkaitan dengan kemiskinan yang terjadi secara nasional di 3 provinsi berturut-turut, Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Dan untuk Nusa Tenggara Timur, di Kabupaten Timur Tengah Selatan peringkat pertama. Kebetulan di Kabupaten Timur Tengah Selatan justru itu mayoritas Kristen untuk ukuran-ukuran sinode. Saya membatasi diri untuk kemudian sedikit tidak masuk pada Papua dan Papua Barat, karena saya tidak terlalu tahu soal kondisi di sana seperti apa. Tetapi dari kondisi NTT itu kita bisa mengeneralisir. Kenapa justru ini terjadi pada kantong-kantong Kristen? Apakah pemimpin kita yang atau mungkin karena juga berkaitan dengan berteologi yang mengatakan lebih baik miskin yang penting punya Yesus misalnya. Padahal penafsiran soal miskin itu adalah
bukan miskin harta seperti yang kita alami saat ini, miskin secara jasmani, tetapi dalam konteks miskin dalam konteks merasa selalu berkekurangan atau selalu merasa ingin untuk selalu datang kepada Tuhan. Miskin dalam konteks vertologi dimaksud di sini adalah merasa selalu ingin datang kepada Tuhan, memuji, memuliakan, membesarkan, dan menyembah. Itu dalam konteks itu, sehingga kemudian dipahami untuk selalu datang kepada Tuhan. Tetapi bukan dalam konteks miskin harta dan kekayaan. Karena orang Kristen yang baik itu, minta maaf saya agak lupa pasal dan ayatnya, tetapi di bagian lain kita memuliakan Tuhan dengan harta dan kekayaan kita. Artinya bahwa kalau kita memiliki harta benda dan kekayaan, kita memuliakan Tuhan dengan harta itu. Tetapi kalau kita berkekurangan dan kita miskin, sama dengan kita juga merendahkan Tuhan. Karena kalau kita adalah orang Kristen yang adalah pengikut Kristus, pengikut Yesus, kita adalah gambaran Allah. Bagaimana Allah kita kaya, tetapi kita miskin. Ini soal pemahaman teologisnya, untuk kemudian jangan sampai kita tetap merasa bangga dengan lagu yang bilang, walaupun aku miskin, tetapi yang penting aku punya Yesus. Ini juga mesti harus kita refleksikan kembali pernyataan ini, sehingga kemudian kita tidak terhanyut dalam pernyataan ini yang kemudian kita tetap bertahan pada kemiskinan itu sendiri. Ini data menunjukkan ini tiga provinsi yang mayoritas kantong Kristen ini menempati pertama, kedua, ketiga. Sehingga sudah saatnya kita harus refleksikan kembali, kita harus evaluasi kembali kira-kira apa yang paling tepat. Tetapi saya sudah kasih gambaran menyangkut Kabupaten Timur Tengah Selatan. Tadi saya belum singgung soal mental pemerintah, pemimpin, bahwa kondisi kita hari ini kan pemimpin ini tidak boleh, kalau belajar dari karakter Yusuf, tidak boleh balas dendam. Pengalaman kita ini kan, entah ini secara kabupaten, provinsi maupun secara nasional, kita masih rasa bangga dengan seorang pemimpin yang naik, yang jabatan itu diperoleh dari secara politik, itu kemudian membantai lawan-lawannya, tidak memberikan jabatan dan lain sebagainya, ada balas dendam, kira-kira begitu. Yang kemudian itu dilakukan secara terus-menerus, sehingga energi yang terkuras dalam kepemimpinan itu bukan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, tetapi bagaimana membantai lawan-lawannya, yang kemarin lawan dia dalam hajatan politik itu. Dan ini yang dilakukan terus-menerus, dan kemudian bagi kita sebagai orang Kristen, ya berkat Tuhan tidak mungkin tercurah pada rumah tangga yang lagi kacau, suami istri, tetangga kacau, lalu kemudian mendapat berkat. Saya rasa tidak mungkin berkat Tuhan datang kepada orang yang kehidupan rumah tangganya kacau. Demikian juga dengan manajemen pemerintah daerah. Bagaimana pemimpinnya masih sibuk dengan balas dendam, bantai-membantai, kemudian program dan kegiatan pembangunan anggaran didistribusikan pada keluarganya, kroni-kroninya, dan ketika mendistribusikan pembangunan anggaran dialokasikan, dia harus hitung atau pertimbangkan berapa rupiah yang harus masuk di sakunya. Ya, tidak mungkin daerah ini akan terberkati. Sebab di sana ada yang diharapkan itu adalah pemerataan dan keadilan. Ada jiwa melayani sebagaimana Yesus ketika mengembala domba-domba dari 100 ekor, 1 ekor hilang saja, dicari dan tinggalkan 99 yang lain. Artinya bahwa ada rasa memiliki terhadap semua yang ada, tidak menganak emaskan salah satu. Sebab misalnya satu domba yang hilang itu dicari dan kemudian tinggalkan yang 99, tanpa berpikir bahwa kalau cari satu orang itu satu
ekor itu dan kemudian yang belasan ekor hilang lagi bagaimana? Tetapi ada keyakinan bahwa 99 pasti aman dan satu ekor yang hilang ini tetap harus dicari sampai dapat untuk angka genap itu ada. Saya pikir ini poinnya di sini. Minta maaf, mungkin apa yang saya sampaikan tidak tidak memuaskan kita semua, tapi biarlah ini menjadi bagian kita semua untuk ada waktu sehingga kita bisa berjumpa lagi. Barangkali dari saya demikian, Pak Pendeta. Oke, terima kasih Pak Martin. Saya pikir sudah beberapa pertanyaan dan diskusi kita sudah mengantar kita pada pada penghujung kegiatan kita ya, sudah hampir setengah 9. Saya ikuti kesibukan Pak Martin hari ini, menerima demo dari anggota Linmas Kabupaten Timur Tengah Selatan, dan itu menguras energi yang cukup luar biasa. Tapi kita bersyukur Pak Martin sudah berbagi bersama kita. Pak Martin dan adik-adik semua serta Bapak Ibu dosen, ada 3 catatan penting yang saya ingin sampaikan kepada kita di akhir kegiatan ini. Pertama, Bung Martin menolong kita memetakan konteks berteologi tentang kemiskinan. Jadi kemiskinan sebagai sebuah konteks berteologi yang dikemukakan oleh Pak Prof. Gerit di samping konteks ekologi dan konteks-konteks lainnya, yang kemudian Pak Pendeta Dr. John Simon menambahkan konteks pergeseran nilai. Dan ada satu konteks yang menarik di sini soal konteks berteologi di masa pandemi dan juga berteologi di era digital. Ini konteks berteologi yang memberikan kepada kita banyak nuansa dalam berteologi. Pemetaan itu dipetakan secara baik oleh Bung Martin, dan kedua, selain pemetaan itu ada catatan-catatan autokritik yang disampaikan Bung Martin. Sebagai bagian dari pemerintahan daerah, Bung Martin tidak malu-malu mengakui bahwa ada kegagalan-kegagalan yang terjadi, tetapi kegagalan-kegagalan itu terjadi karena ada indikasi mau main tunggal, bermain sendiri-sendiri, dan itu sebenarnya tidak baik. Dan yang ketiga, Bung Martin menolong kita dengan memberikan sebuah karakter dari Yusuf yang begitu luar biasa, memiliki kekuatan yang luar biasa di situ. Dari 3 pemetaan itu kemudian Bung Martin menawarkan kepada kita sebuah gagasan berteologi yang mesti dikerjakan secara bersama-sama antara pemerintah dan gereja. Sudah saatnya antara gereja dan pemerintah bergandengan tangan untuk berjalan bersama dalam berteologi. Dan inilah yang sering dikampanyekan oleh teman-teman, teologi publik, teologi melintas segala macam bentuk hal-hal yang kadang merintangi teologi itu. Saya pikir terima kasih sekali Pak Martin sudah menolong kami semua, menolong adik-adik mahasiswa untuk mampu nanti mengonstruksi bagaimana mereka mengonstruksi sebuah teologi kontekstual yang tentunya akan bermanfaat ketika mereka kembali ke jemaat nanti. Terima kasih. Ini kesempatan yang sangat luar biasa bagi kita semua. Baik. Boleh ada closing statement terakhir dari Bung Martin? Ya, baik, terima kasih Pak Pendeta untuk kesempatannya. Saya secara pribadi menyampaikan terima kasih untuk kesempatan yang baik ini. Setelah saya wisuda, ini kesempatan pertama yang saya berjumpa dengan orang-orang hebat, dengan dosen terkhusus pada keluarga besar SDT Makassar, dan ada pejabat dari SDT tadi, Bapak Pendeta Dr. Aliatar, kemudian sudah sekali menyapa tadi, kemudian kesempatan juga yang diberikan oleh Bapak Pendeta Dr. Kandidat Dr. Bapak Hendrikus Nayo untuk kesempatan ini.
Dan tadi juga hadir Bapak Pendeta Dr. John Simon, sekalian memberikan pencerahan dan juga pertanyaan. Dan untuk teman-teman mahasiswa yang sudah berpartisipasi, terima kasih untuk kesempatan yang baik ini. Dan kalau dalam diskusi kita tadi ada hal yang kurang berkenan, kiranya itu dimaafkan, dan biarlah kekurangan-kekurangan tadi membuat kita untuk ada kesempatan berikut kita bisa berjumpa kembali. Saya di DPRD sudah masuk 3 periode, dan saya berdiskusi banyak, terkadang diskusi banyak dengan Pak Pendeta. Terima kasih, ini kami anggap sebagai kakak adik, Pak Saudara, dan banyak hal. Saya sudah sempat janji dengan Pak Pendeta tapi belum terpenuhi. Mungkin nanti waktu-waktu mendatang janji-janji yang pernah kita diskusikan bersama itu bisa dapat terlaksana. Jadi baik, saya mungkin itu yang saya sampaikan. Kurang lebih saya minta maaf. Terima kasih. Tuhan memberkati sekalian. Salam. Baik, terima kasih Bung Martin. Terima kasih, sangat bersyukur bisa join di sini. Di room ini ada juga beberapa Bapak Ibu dosen selain Pak Pendeta Dr. John, ada juga Pendeta Dr. Jerda Jawa. Oh iya. Dari Halmahera. Ya, Beliau hadir dari Halmahera, tadi ada chat keluar masuk. Ya. Ada juga tadi saya sempat izinkan masuk, ini Bapak Pendeta Gusti Arnawa juga. Saya sempat lihat masuk, dan juga ada Bung David Natun, Ketua Pemuda Sinode periode lalu, dan juga teman-teman ada Pak Simon Kase juga dari teman-teman di SOE, di Kupang, dan seterusnya. Saya pikir ini suatu blessing ya, suatu berkat bagi kami semua di kelas ini. Apakah Bapak Ibu dosen ada yang mau menyampaikan sesuatu? Bung John, Bapak Raja, mau omong kah? Ada juga beberapa mahasiswa S2 yang hadir, yang join di sini. Ya, terima kasih. Ya, Pak Pendeta John. Ya, kalau tidak ada, saya akan sebelum kita berdoa, boleh kita buka kamera semua, kita foto dulu. Mentor kelas AB, silahkan bertanggung jawab masing-masing, foto kita masing-masing. Buka, yang tidak buka kameranya nanti tidak masuk surga. Ada yang join 2-3 orang di satu akun, di satu kamera. Perhatikan absennya, ini kuliah, jadi tolong perhatikan absen. Kalau tidak lapor nama ya bukan saya yang rugi. Ingrid Delviana Francisca, ada masalah dengan kamera? Hadir, Pak. Kamera. Miawati mau. Hadir, kamera, Pak. Sakit gigi kok. Oke. Ya. Siapa yang foto? Richard. Iya, Pak. Hitung ya. Nanti saya, Bapak. Siapa? Cynthia. Oh ya, Cynthia, Iya, foto Pak. nah. Iya, baik. Foto kode. Saya Hitung, mulai hitung. dari slide pertama. Saya di slide keberapa kah, Cynthia? Slide pertama, Pak. Oke. Iya. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Selanjutnya slide ketiga. 1, 2, 3. Slide terakhir. Oh, sudah tidak ada. Sudah selesai, Pak. Oke, baik. Adik-adik semua, Bung Martin, mari saya berdoa untuk kita semua. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih.
Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepadamu, Engkau boleh memberikan kami kesempatan berjumpa secara virtual bersama dengan adik-adik kami mahasiswa kelas pengantar teologi kontekstual. Kami percaya bahwa perjumpaan ini terjadi karena kebaikan dan rahmat-Mu. Kami senang dan berbahagia. Kekasih kami Bapak Dr. Martin Tualaka boleh berbagi bersama kami terkait konteks kemiskinan di Timor Tengah Selatan, sebuah kantong kekristenan yang ada di Timor. Ada banyak kegelisahan yang disampaikan oleh hamba-Mu, karena itu biarlah ini menjadi sebuah referensi penting dalam rangka mengonstruksi teologi kami di kantong-kantong Kristen yang juga adalah kantong-kantong kemiskinan. Beri hikmat dan kearifan kepada kekasih kami, Bung Martin dalam karya dan pelayanannya sebagai seorang anggota DPRD di Timor Tengah Selatan. Biarlah Engkau pakai dia sebagai penyambung lidah rakyat dan juga memperjuangkan berbagai aspirasi terkait dengan kesejahteraan bersama di daerah yang kami cintai. Kami berdoa buat semua mahasiswa yang telah mengambil bagian, baik kelas pengantar teologi kontekstual maupun adik-adik dari kelas yang lain, dan juga sahabat-sahabat kami dari Kupang, dari berbagai tempat, Ibu Bapak Pendeta yang berkenan mengambil bagian dalam kesempatan ini, dan juga Ibu Yerda yang mengikutinya dari Halmahera. Berkati kami semua agar kami boleh menikmati suasana ini secara baik. Kami mohon ampun jikalau dalam semua proses pelayanan kami, ada hal-hal yang tidak memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berterima kasih kepada Bapa di sorga. Amin. Oke, terima kasih adik-adik semua. Terima kasih, Terima Pak. kasih Bung Martin. Terima kasih. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Raja, terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Dari Selamat Ketua malam BEM, semua. terima kasih. Pak Hen, terima kasih. Terima kasih Usi, terima kasih. Selamat malam. Malam Usi, salam semua, Halmahera. Terima kasih. Salam Bapak. Ada yang dari Surabaya hadir juga ya. Oke, Kakak Martin, Shalom. Beta tutup sudah ya. Shalom Bapak. Baik, Bapak Pendeta, saya mohon izin pamit. Kita Oke, semua. oke, Ya, oke Bung. Terima kasih Bapak. Shalom. Shalom, salam. Om David. Shalom. Bung, Siap, shalom Bapak. Shalom. kakak sonde buka kamera nah. Ini agak gelap di sini Bapak, jadi kita nonton bareng ini Bapak. Ada nonton bareng di teras cerdas Naikolan. Siap. Ya. Kakak siap-siap nanti beta ini Siap Bapak, siap. Terima kasih banyak-banyak Bapak. Oke. Shalom. Oke, potong berbagi, Ya Bapak. Oke.